Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda min yaumina hadza ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku yang budiman dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pilar ketiga dari pendidikan Yayasan Budi Luhur Sakti, yaitu mituhu. Apa sih mituhu? Kenapa harus ada mituhu? Secara sederhana, mituhu bisa dimaknai sebagai sebuah ketaatan atau kepatuhan. Dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasul, dan taatlah engkau kepada para pemimpin-pemimpinmu. Saudaraku yang budiman, taat adalah satu konsep teori yang mudah untuk kita bahas, tapi sulit untuk kita praktekkan. Karena seringkali ketaatan hanya menjadi satu simbol-simbol yang kita tunjukkan tanpa melaksanakan ketaatan yang sejatinya. Taat kepada Allah sendiri tidak hanya taat dalam gerakan fisik. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila sawarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada fisikmu, tidak melihat pada dandananmu, tapi Allah melihat merangsak masuk ke dalam sudut hatimu yang paling dalam. Taat tidak hanya sekedar simbol-simbol fisik yang kita tunjukkan. Taat bukan hanya sekedar kita mengiyakan apa yang dikatakan oleh pemimpin kita, oleh orang yang lebih di atas kita dan lain sebagainya. Namun ketaatan sejatinya harus kita mulai dalam diri kita, dalam batin kita. Benarkah ketika kita menunjukkan ketaatan di hadapan orang lain, artinya batin kita pun menunjukkan ketaatan yang sama? Atau itu semua hanya ketaatan simbolis yang kita tunjukkan? Saudaraku yang budiman, Budi Luhur di dalam pilar ketiganya dengan mituhu ingin mengajak kita, mengajarkan kita bahwa untuk menjadi manusia yang cerdas dan berbudi luhur, kita harus mampu untuk menunjukkan sebuah ketaatan yang totalitas. Ketaatan itu tidak hanya sekedar ketaatan simbolis, tapi sejatinya ketaatan yang harus kita ikut sertakan dalam ketaatan batin. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila sawarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Allah tidak hanya sekedar melihat bentuk fisik kita, tidak hanya sekedar melihat ketaatan simbolis yang kita tunjukkan, tapi Allah ingin melihat apa yang terdalam dalam sudut hati kita selaku manusia di dalam menunjukkan ketaatannya. Mituhu sebagai salah satu dari 3 pilar utama di dalam pembentukan Yayasan Pendidikan Budi Luhur Sakti yang berupaya dan bercita-cita menghadirkan generasi yang cerdas dan berbudi luhur. Maka ketaatan yang dimaksud bukan hanya sekedar ketaatan simbolis, namun ketaatan yang penuh dengan totalitas dari dalam sudut hati manusia yang paling dalam. Saudaraku, apakah ketaatan yang kita tunjukkan hari ini hanya sekedar ketaatan dalam konteks simbol saja? Atau hanya ketaatan dalam membentuk citra diri kita? Atau benarkah ketaatan itu adalah ketaatan yang kita inginkan dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Manusia yang cerdas dan berbudi luhur adalah manusia yang mampu untuk memproporsionalkan ketaatan tersebut. Ketika taat dia kepada Allah, apa yang harus dia berikan dan harus dia tunjukkan. Ketaatan dia kepada Rasulullah, begitu juga ketaatan dia kepada pemimpin-pemimpinnya, baik pemimpin bangsa, pemimpin agama, dan lain sebagainya. Saudaraku, satu pertanyaan besar bagi kita hari ini adalah, benarkah kita sudah menjadi orang yang taat?
taat yang penuh dengan totalitas, taat batin kita, taat fisik, jiwa dan raga kita. Untuk itu mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita manusia-manusia yang taat secara lahiriah maupun batiniah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, jadikan kami manusia-manusia yang penuh dengan ketaatan. Taat dalam bilik hati kami, taat dalam jiwa dan raga kami. Ya Rabbana, sebagaimana yang dituntun oleh Rasul-Mu, yang dituntun oleh orang dan kekasih muliamu. Ya Rabbana, jadikan diri ini menjadi diri yang taat kepadamu, menjadi diri yang taat kepada Rasul-Mu, dan menjadi diri yang mampu taat kepada para pemimpin kami. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.